Bayangkan kamu adalah seorang nelayan, dan kamu sedang berada di tengah lautan luas yang penuh dengan ikan. Tapi kamu tidak tahu dengan pasti di mana ikan emas berada, ikan yang paling berharga, yang bisa memberimu hasil berlipat-lipat. Nah, daripada memancing satu persatu dengan harapan kebetulan dapat ikan emas, kamu memilih menebar jala lebar-lebar. Jala itu berisi harapan dan peluang. Inilah gambaran dari strategi tebar jala dalam dunia investasi kripto. Strategi ini bukan tentang menemukan satu permata dengan kepastian, tapi tentang menjaring sebanyak mungkin peluang dan membiarkan statistik bekerja untukmu. Inilah salah satu pendekatan yang sangat populer, terutama bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan dalam altcoins yang jumlahnya ribuan. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas strategi ini dari dasar hingga praktik. Dan kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Strategi tebar jala, atau dalam istilah internasional disebut sebagai spray and pray strategi, adalah metode investasi yang menyerupai pendekatan pentur kapital. Apa itu venture capital? Mereka adalah investor yang masuk ke banyak startup di fase awal, dengan harapan beberapa dari startup itu akan meledak nilainya dan menutupi kerugian dari yang gagal. Prinsip serupa diterapkan di kripto, khususnya pada altcoins, yaitu proyek kripto selain Bitcoin dan Ethereum. Intinya, strategi ini menyebar investasi ke banyak aset sekaligus. Tidak fokus pada satu atau dua koin, tapi puluhan bahkan ratusan proyek sekaligus. Tujuannya, menemukan ikan emas di antara ratusan ikan biasa, bahkan ikan busuk. Dan meskipun terdengar sederhana, strategi ini perlu pemahaman mendalam soal timing, risiko, dan struktur portofolio. Informasi terbaru menunjukkan, ada lebih dari 20.000 altcoin yang beredar di pasar kripto. Jumlah ini terus bertambah setiap minggunya, karena proyek-proyek baru terus bermunculan. Apalagi saat pasar sedang bullish. Di satu sisi, ini menandakan banyak peluang, tapi di sisi lain, juga banyak jebakan. Karena dari puluhan ribu proyek itu, hanya sebagian kecil saja yang benar-benar sukses. Dan disinilah keunggulan strategi tebar jala. Kita tidak perlu memilih mana yang akan sukses secara pasti. Kita hanya perlu mendiversifikasi secara luas. Dan beberapa dari mereka pasti akan memberikan hasil luar biasa, cukup untuk menutup kerugian dari yang lain. Dengan pasar yang sangat luas, dan proyek yang terus berkembang, strategi ini menjadi sangat relevan. Namun, tentu saja, ada pendekatan ideal, agar tidak sekadar gambling. Tujuan utama dari strategi ini sangat sederhana, mencari ikan emas. Ikan emas ini adalah metafora dari altcoin yang bisa memberikan return luar biasa 10 kali, 50 kali, bahkan 100 kali dari modal awal. Tapi ingat, ikan emas tidak mudah ditemukan, dan seringkali kamu akan menangkap banyak ikan busuk, yaitu proyek scam, rug pull, atau yang tidak pernah naik harganya. Tapi, kamu hanya butuh satu atau dua ikan emas untuk menutupi semua kerugian itu. Misalnya, kamu investasi ke 100 koin, 95 koin gagal total, tapi 2 koin meledak 100 kali, total portofoliomu tetap cuan besar. Inilah mengapa strategi ini sangat powerful jika dilakukan dengan sabar, disiplin, dan konsisten. Fokusnya bukan pada riset mendalam tiap koin, tapi pada jumlah peluang yang dijaring. Lalu bagaimana penerapannya secara ideal? Strategi ini bisa sangat efektif jika dilakukan dengan pola disiplin dan manajemen risiko yang matang. Ada dua prinsip utama yang akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Be early, masuk sejak awal, bahkan sebelum proyek listing di market. 1% risk per aset, menggunakan batas risiko yang ketat per posisi. Kedua prinsip inilah yang membuat strategi tebar jala tetap aman dan terukur, meskipun kita masuk ke banyak aset sekaligus. Tanpa ini, strateginya justru bisa berubah jadi perjudian massal. Kita akan bahas kedua prinsip ini lebih dalam di bagian selanjutnya. Inilah prinsip kunci pertama dalam strategi tebar jala. Be early, 1% risk. Strategi ini sangat ideal bila kamu masuk lebih awal, sebelum proyek tersebut ramai dibicarakan orang. Kita bicara tentang fase pre-hype, bahkan sebelum listing atau viral di media sosial. Kenapa ini penting? Karena di fase awal inilah, valuasi sebuah aset masih sangat murah. Potensi kenaikan harga bisa jauh lebih tinggi dibanding saat semua orang sudah ikut-ikutan beli. Tapi, menjadi early juga berarti, kamu menanggung risiko lebih besar. Karena di fase ini, proyek masih mentah, tim bisa anonim, belum banyak audit, dan belum tentu sukses. Maka disinilah prinsip kedua masuk 1% risk. Artinya, kamu hanya mengalokasikan maksimal 1% dari total portofoliomu untuk satu aset. Jadi, kamu bisa mengambil risiko tinggi tapi tetap terkontrol. Kalau proyek gagal, kerugianmu hanya 1%. Tapi kalau berhasil, potensinya bisa 10 kali hingga 100 kali. Strategi tebar jala bukan sekadar menyebar koin secara acak. Timing juga penting, dan waktu terbaik untuk menggunakan strategi ini adalah saat sebuah altcoin sudah bottom out,
alias harganya sudah menyentuh titik bawah dan cenderung sideways. Saat proyek sedang restruktur atau rebranding, bahkan ketika proyek belum rilis sama sekali. Contohnya, banyak investor sukses masuk ke proyek seperti Arbitrum, C, atau Celestia saat masih di fase testnet atau launchpad. Mereka berpartisipasi sejak awal dan mendapat akses token dengan valuasi sangat rendah. Bank early itu artinya kamu siap bertaruh lebih dulu sebelum hype dimulai. Dan karena kamu punya 1% rule, kamu bisa melakukannya ke banyak proyek tanpa overrisk. Nah, lalu dari mana kita bisa mendapatkan peluang-peluang early ini? Simak di poin selanjutnya. Untuk menerapkan strategi buy early, ada beberapa jalur yang bisa kamu gunakan. Pertama, Launchpad. Banyak exchange besar seperti Binance, OKX, atau Bybit memiliki program Launchpad, di mana kamu bisa membeli token sebelum listing biasanya dengan harga diskon. Ini adalah cara paling umum untuk masuk ke proyek sejak awal. Kedua, Testnet Participation. Banyak proyek seperti Starknet, Zcasing, atau Brachan memberikan airdrop besar bagi early user yang mencoba jaringan mereka di testnet. Artinya, kamu bisa masuk bahkan tanpa modal besar. Cukup kontribusi, dan ikut berpartisipasi di ekosistem mereka. Ketiga, Presale dan Private Round. Ini lebih advance, dan biasanya kamu perlu akses lewat komunitas eksklusif, VC, atau whitelist tertentu. Jadi, strategi tebar jala tidak hanya dilakukan di market spot. Justru banyak ikan emas ditemukan jauh sebelum listing. Kita kembali ke prinsip 1% risk. Ini bukan hanya soal alokasi, tapi juga soal mindset. Dalam strategi tebar jala, kita tidak memakai stop loss. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk scalping atau jangka pendek, tapi untuk mencari ledakan jangka menengah panjang. Maka, cut loss-nya sudah ditentukan di depan, yaitu sebesar jumlah modal yang kamu tanam. Kalau kamu investasi Rp1.000.000 ke satu proyek, dan proyek itu rug pull, ya sudah, kamu terima hangus. Tidak ada panic sell, tidak ada emotional exit, tapi kalau proyek itu jadi 10 kali kamu untung Rp10.000.000. Ini adalah cara paling tenang dan disiplin untuk menghadapi volatilitas dunia kripto yang ekstrem. Kamu tidak terbawa emosi naik turun chart, karena kamu sudah tahu batas risiko dari awal. Strategi ini bisa terdengar berani, no stop loss, tapi sebenarnya tidak. Karena kamu sudah menanamkan prinsip size sama dengan stop loss. Artinya, kalau kamu punya total modal 100 juta, maka kamu hanya akan menaruh Rp1.000.000 per proyek. Jadi, meskipun proyek tersebut rugi total, atau bahkan jadi scam, kamu hanya kehilangan 1% dari portofolio. Ini membuat strategi tebar jala lebih tahan mental. Karena kamu tidak terjebak di dilema jual rugi atau tidak. Kamu sudah tahu bahwa tidak semua ikan akan bagus. Dan itu sudah kamu antisipasi sejak awal. Mindset seperti ini membuat kamu lebih stabil, lebih disiplin, dan tidak panik. Karena kamu tidak bertaruh besar pada satu aset. Bahkan kalau 80% dari portofoliomu turun, tapi 2-3 koin yang kamu punya meledak 50 kali hasil, akhirnya tetap bisa sangat memuaskan. Jadi, dalam strategi ini, kamu bukan hanya seorang investor, kamu adalah seorang nelayan profesional yang tahu. Bukan semua ikan akan membawa pulang emas, tapi satu ikan emas saja bisa membiayai seluruh perjalanan. Mari kita masuk ke studi kasus sederhana. Anggap kamu punya modal 100 juta. Sesuai strategi, kamu menyebarkannya ke 100 proyek berbeda, masing-masing senilai 1 juta rupiah. Setelah beberapa bulan, hasilnya seperti ini. Ada 70 proyek gagal total jadi 0. 20 proyek stagnan, tetap 1 juta rupiah. 7 proyek naik 2-5 kali. 3 proyek meledak 50-100 kali. Mari, hitung kasar. 70 proyek rugi, minus 70 juta. 20 proyek netral, 20 juta. 7 proyek naik rata-rata 3 kali sama dengan 21 juta. 3 proyek naik 80 kali rata-rata sama dengan 240 juta. Total akhir portofolio 281 juta rupiah. Dengan modal awal 100 juta, kamu profit 181 juta. Dan yang menarik, kamu tidak perlu mengatur stop loss. Tidak perlu trading harian. Cukup menunggu dengan sabar dan membiarkan statistik bekerja. Inilah inti sejati dari strategi tebar jala. Satu ikan emas bisa menutup semua ikan busuk. Kamu tidak perlu benar setiap kali. Kamu hanya perlu benar satu kali, dan itu cukup. Strategi ini membebaskanmu dari tekanan harus selalu menang di market. Sebaliknya, kamu bersandar pada diversifikasi, kesabaran, dan probabilitas. Jadi saat orang lain panik karena satu koin anjlok, kamu tetap tenang. Karena kamu tahu kamu punya 99 jala lainnya. Sekarang kita masuk ke evaluasi.
Apa kelebihan strategi ini? Pertama, sangat cocok diterapkan di bull market. Saat pasar ramai dan banyak proyek bermunculan, strategi ini bekerja optimal karena kamu punya lebih banyak ikan untuk dijaring. Kedua, kamu tidak perlu terlalu repot dengan market timing. Kamu tidak harus jadi ahli analis teknikal. Yang penting kamu masuk di fase awal dan disiplin menyebar risiko. Ketiga, strategi ini relatif aman secara psikologis. Kamu tidak menaruh harapan terlalu besar pada satu koin. Emosi lebih stabil, dan kamu tetap bisa cuan besar. Tapi tentu saja, tidak ada strategi yang sempurna. Strategi tebar jala juga punya beberapa kekurangan. Pertama, potensi gainmu tidak maksimal, karena tidak ada konsentrasi besar di satu aset. Kamu mungkin hanya dapat 10 kali, bukan 100 kali dari satu koin karena ukuran investasimu kecil. Kedua, strategi ini lebih kompleks secara manajemen. Bayangkan mengelola 50-100 proyek sekaligus. Kamu butuh sistem tracking, pemantauan, dan update berkala. Ketiga, strategi ini bisa membuat kamu malas riset. Karena terlalu banyak slot, kamu bisa jadi tergoda untuk asal masuk tanpa evaluasi cukup. Ini bisa berbahaya kalau kamu tidak punya batasan atau filter yang jelas. Lalu, siapa yang cocok menerapkan strategi ini? Cocok untuk investor yang punya mindset jangka menengah panjang. Cocok untuk kamu yang tidak punya waktu. Cocok untuk pemodal kecil menengah yang ingin mencari moonshot tanpa berjudi berlebihan. Tapi tetap, strategi ini harus dikombinasikan dengan manajemen risiko, disiplin alokasi, dan pemahaman dasar kripto yang kuat. Strategi tebar jala bukan berarti sembarangan, tapi menebar peluang dengan sistem yang terukur. Di dunia kripto yang liar dan tak terduga, kamu bisa memilih jadi spekulan atau jadi nelayan. Seorang nelayan tahu bahwa tidak semua tangkapan akan berharga, tapi ia tetap sabar, tetap disiplin, dan terus menebar jala. Satu ikan mas bisa mengubah segalanya. Strategi tebar jala bukan tentang instan, tapi tentang proses. Dan jika kamu tekun, disiplin, dan tidak serakah, kamu akan jadi nelayan yang pulang dengan hasil luar biasa. Saya dari channel Learning Crypto, sampai jumpa di strategi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Dan ingat, jangan buru-buru jadi kaya, tapi jangan lambat jadi pintar.